Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya, saya pengen ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3.000 orang di depan saya, 3.000 makhluk, ada yang nampak manusia, dan yang nggak nampak lebih banyak lagi karena kita bersama malaikat pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Senang sekali. Alhamdulillah. Saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Yang pada edisi hari ini kami berada di masjid yang luar biasa, Masjid Nurus Saadah Wisma Asri 2, Kota Bekasi. Dan alhamdulillah juga pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang ada di sini semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga merasakan gairah yang sama. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dibersamai oleh 3 orang guru. Yang pertama Syekh Ahmad Al-Misri, kemudian Ustadz Jailani dan juga Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau insya Allah akan membagi ilmunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah sudah siap menerima segala hal yang insya Allah disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Twitter kami di @chi_inews dan juga @cahayahati_inews. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sudah sewajibnya, sudah sewajarnya kita bersyukur, memberikan ruang batin kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur ini wajib hukumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa inna adzabi lasyadid. Bahwa pesannya adalah kewajiban bersyukur ini akan membuat hidup kita menjadi lebih baik, dan sebaliknya kufur nikmat akan mendatangkan hal yang tidak menyenangkan, yaitu azab bagi seseorang. Maka tema besar kita pada hari ini adalah jadilah hamba Allah yang penuh rasa syukur. Karena memang hadirnya rasa syukur ini akan membuat hamba semakin yakin dengan keberadaan serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak sendirian karena kita juga bersama Luwak White Cafe. Jadi untuk Anda yang mulai merasa ngantuk, segera saja bikin kopi Luwak White Cafe supaya lebih semangat untuk menikmati tausiah dari Cahaya Hati Indonesia. Oke pemirsa, kita akan langsung saja simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri dengan subtema lupa bersyukur membuat kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda berada, Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah, para jemaah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridai Allah, Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, bersama hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, khalaqallahu kullama fil kauni lil insan.
Allah ciptakan segala sesuatu di alam semesta ini demi kita, kembali kepada kita. Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang ciptaan Allah yang Allah tundukkan kepada kita. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Jalla Jalaluhu tundukkan apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Maka semua diciptakan untuk kita. Matahari untuk kita juga, bulan, bintang, semua yang ada di muka bumi, makanan, minuman, air, semua kembali kepada manusia. Dan selalu kita membutuhkannya. Kita butuh makan, butuh minum, butuh matahari, butuh bulan, bintang, dan lain sebagainya. Maka seharusnya seorang muslim dengan begitu banyak anugerah dan nikmat Allah untuknya, jangan yang jauh-jauh, di dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terdapat di dalam diri kita tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu. Maka seharusnya dengan banyak nikmat dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Maka kata ulama, wajibnya seorang hamba bersyukur kepada Allah. Sama dengan kalau orang berbuat baik kepada kita, kita harus mengucapkan kalimat-kalimat terima kasih kepada orang tersebut. Kalimat-kalimat baik menunjukkan bahwa kita berterima kasih kepada apa yang beliau lakukan kepada kita dari kebaikannya. Sampai Nabi mengatakan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita mau membalasnya dengan balasan yang luar biasa, balas dengan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Apalagi yang memberi nikmat anugerah itu adalah Allah Jalla Jalaluhu, Sang Khalik Jalla Jalaluhu. Maka kata ulama, bersyukur itu adalah memuji Sang Khalik atas pemberiannya. Memuji Sang Khalik atas, kita memuji Allah. Bahkan surat yang selalu kita baca dalam salat adalah Al-Fatihah. Ayat keduanya, Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Segala puji bahwa aku bisa mampu berdiri di hadapan-Mu ya Allah untuk melaksanakan salat. Maka Nabi SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi senantiasa berzikir kepada Allah, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka seharusnya orang muslim itu senantiasa memuji Allah atas pemberiannya, atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai ulama mengatakan, agar engkau disebut hamba yang bersyukur di sisi Allah, harus memenuhi 3 syarat ini. Kalau gugur satu, tidak sah, tidak disebut hamba yang bersyukur kepada Allah. Pertama, ketika kita mendapatkan nikmat, wajib kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka kalau disebut orang bersyukur, syarat pertamanya adalah kita memuji Allah dengan lisan. Syarat kedua adalah kita mengakui dalam hati bahwa nikmat ini hak mutlaknya Allah, bukan karena ilmu saya, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena segala-galanya. Itu semuanya karena anugerah mutlak dari Allah. Dan kita harus mengakui dalam hati bahwa kalau Allah tidak menghendaki, hal tersebut tidak kita bisa meraihnya. Yang ketiga adalah kalau disebut hamba bersyukur, kita gunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi mata, diberi telinga, diberi tangan, diberi kaki, gunakan dalam hal yang diridai Allah. Sampai harta yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana disebut orang bersyukur? Ni'mal malus salih fi yadil abdis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang saleh. Karena orang saleh itu senantiasa memanfaatkannya, senantiasa akan menggunakan harta dan nikmat Allah itu pada tempatnya. Dia tidak bakalan keliru menggunakan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kaki, akhirnya dia berjalan ke tempat-tempat yang baik, menuju ke rumah Allah, majelis ilmu, ke tempat-tempat yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah, seharusnya orang muslim senantiasa memuji Allah
Sang Khalik atas pemberiannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan melanjutkan sesudah berikut ini. Semoga Allah merahmati kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali lagi bersama saya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan tentang tema bersyukur kepada Allah. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Dan Allah melarang kufur nikmat kepada Allah. Wala takfurun, jangan sekali-kali kalian ingkar kepada nikmatku. Jangan mengakui bahwa nikmat itu dari kalian. Jangan mengakui bahwa semua jabatan itu dari kalian. Karena kecerdasan dan semua usaha yang kalian punya, pabrik, perusahaan, itu karena harta kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihissalam. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang begitu sangat luar biasa kepada mereka yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasanajizis syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang bersyukur itu salah satu sebab mendapatkan tambahan rahmat Allah, nikmat, kebaikan untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim tentang hamba-hamba yang senantiasa kalau bersyukur akan ditambahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, mengakui, memuji Allah, menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridhai Allah, pasti kalian akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau kalian kufur, kalian sombong, kalian angkuh, kalian merasa itu karena perbuatan kalian, sebagaimana dilakukan oleh Qarun ketika ditanya harta yang kau miliki dari apa? Ketika dia lupa nikmat Allah, dia kufur terhadap nikmat Allah. Allah katakan, ketika Qarun ditanya dalam surat Al-Qasas, apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, aku mempunyai harta yang besar ini karena ilmu yang ada sama saya. Maka itulah hamba yang lupa kepada nikmat Allah. Jangan karena ijazah Anda S1, S2, S3 maupun profesor, itu kalau tidak ditakdirkan Allah nggak bakalan mendapatkan nikmat. Itu semua jangan lupa, jangan ingkar, jangan kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Maka para jemaah,
Apalagi orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang itu. Ketika diajak berdebat oleh Nabi Ibrahim, apa kata dia? Qala ana uhyi wa umit. Dia berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan orang lain. Maka dia berpikir itu adalah nikmat itu yang Allah berikan. Jabatan, harta, kekuasaan. Dia berpikir dia bisa memberikan kehidupan kepada orang dan dia bisa membunuh atau mewafatkan orang yang lain. Pindah lagi kepada Fir'aun yang angkuh dan sombong. Sampai dia mengatakan kepada kaumnya dalam surat Az-Zukhruf. Dia mengatakan, ya qaumi. Dia memanggil kaumnya, para pengikutnya. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Alaysa li mulku Misra, bukankah untukku, kepunyaanku, milikku adalah kerajaan di Mesir? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai itu mengalir di bawah aku. Afala tubsirun, kalian tidak melihat? Maka dia merasa sombong dan angkuh. Coba lagi di surat An-Nazi'at Allah katakan, ketika Fir'aun angkuh dan sombong dengan jabatan yang dia miliki, dia sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang tinggi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap kufur nikmat. Qayyidu ni'amallahi bisyukrillah, kata Umar bin Abdul Aziz. Ikatilah nikmat Allah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Sayangnya manusia pada saat ini, sekarang mereka sibuk dengan nikmat, lupa dengan memberi nikmat Allah Jalla Jalaluh. Kita diberi jabatan, kita sibuk dengan jabatan, lupa Allah yang memberikan jabatan, dan kapan saja Allah cabut jabatan tersebut. Kita sibuk dengan harta, perusahaan, pabrik, tetapi kita lupa sama Allah yang memberikan harta tersebut. Kita sibuk dengan ilmu, lalu kita lupa siapa yang memberi ilmu tersebut kepada kita. Kita sibuk dengan istri, dengan anak, dunia kita, dan ternyata kita lupa, kata ulama. Maka jangan sampai nikmat membuat kita lalai dari Allah. Jangan sampai nikmat itu kita lupa, sang memberi nikmat adalah Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai kalian ini sibuk dengan urusan dunia kalian, lalu kalian lupa kepada nikmat dan anugerah Allah. Seharusnya kita sadar bahwa kita banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, daripada ngantuk, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Siap, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar Syekh. Masya Allah. Alhamdulillah tausiahnya, terima kasih. Barakallah. Sangat menggoncang batin kita, Syekh. Masya Allah. Oleh karena itu mohon diberi pencerahan kembali. Seperti apa sebenarnya bersyukur yang terbaik bagi kami, Syekh? Demikian, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bersyukur yang terbaik adalah kita menggunakan semua anugerah nikmat dalam hal yang diridhai Allah. Kita diberi harta, manfaatkan dalam hal yang baik. Kita diberi anak, anugerah, nikmat, kita didik anak kita dengan baik. Kita hidup diberi jabatan, kita gunakan jabatan kendaraan menuju surganya Allah. Kita diberi harta, gunakan harta untuk menjadi kendaraan menuju surganya Allah. Artinya orang yang bersyukur, syukur terbaik itu adalah ketika kita dalam nikmat maupun dalam musibah kita bersyukur kepada Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kalau dapat musibah berbeda dengan kita. Kalau kita dapat musibah mengucapkan inna wa inna ilaihi. Kalau dapat musibah bilang apa? Inna lillahi wa inna. Jangan lihat saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita manusia dapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau kalau dapat musibah alhamdulillah, beliau muji Allah. Ditanya sama sahabatnya, masa mengucapkan alhamdulillah atas musibah? Kata beliau, alhamdulillah annaha lam takun fi dini. Segala puji bagi Allah atas musibah yang menimpa diri saya, karena musibah ini tidak termasuk urusan agama saya.
masih urusan dunia, masih urusan harta, masih ada urusan pabrik, masih urusan jabatan, bukan yang lain. Musibah terbesar bagi saya kalau saya ketinggalan sholat berjamaah. Musibah terbesar saya kalau harta yang saya miliki itu tidak menyebabkan saya masuk surga. Musibah besar ketika saya punya 5 anak, nggak ada satupun yang mendoakan kita sesudah wafat kita. Musibah besar jika seorang hamba itu punya jabatan, punya pabrik, punya perusahaan, punya segala-galanya, lalu dia ternyata tidak disebabkan masuk surganya Allah. Seharusnya para jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita harus mulai sibuk dengan sang memberi nikmat dan lupakan nikmat. Lupa nikmat. Ingat Allah sang memberi nikmat. Kalau kita bersama Allah, Allah akan tambahkan nikmat. Tapi kalau kita bersama nikmat, lupa Allah, tidak akan yang bertambah bersama kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, Allah meridai kita, dan termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan segala-galanya, ketampanannya, keindahannya, semua diberikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang menyikapi bagaimana bisa memanfaatkan anugerah nikmat Allah. Semoga kita bisa berjumpa kembali di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakallah Syekh Ahmad Al-Misri. Dan ternyata memang syukur itu dibagi menjadi 3, yaitu syukur lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian syukur hati dengan meyakini bahwa nikmat itu karena Allah, satu-satunya hanya karena Allah, dan syukur dengan perbuatannya, yaitu kenikmatan untuk beribadah, bahwa apa yang kita punya ini seharusnya diperuntukkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan ternyata ketahuilah bahwa syukur adalah menjadi salah satu sifat Allah, yaitu innallaha ghafurun syakur dalam surat Asy-Syura ayat 23. Baik mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sejenak dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Jailani atau Ujai dengan subtema belajar menjadi manusia bersyukur dalam cahaya hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Ainus dimanapun Anda berada, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini insya Allah diizinkan oleh Allah untuk dapat pergi haji dan umrah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, setiap dari kita dituntut juga sebagai hamba Allah yang beriman agar mampu dan bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang tahu diri, bisa berterima kasih terhadap siapa, tidak lain dan tidak bukan karena kita adalah seorang hamba, maka otomatis kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena yang namanya sikap syukur akan mendatangkan kembali tambahan nikmat. Ayatnya kita apal, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid.
La in syakartum, seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka niscaya pasti aku akan tambahkan. Tapi jikalau kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku juga amat sangat pedih. Betul apa betul? Oleh karenanya, bagaimana kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Salah satunya yang mesti kita lakukan, yakni kita harus melihat orang dalam masalah dunia yang ada di bawah kita. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Kirain diem, kenapa gitu? Terkesimak bu ya? Ganteng saya. Alhamdulillah. Emang nasibnya orang ganteng begitu. Tapi doain gantengnya luar dalam, insya Allah. Amin ya robbal. Jadi ngelihat orang dalam masalah dunia yang ada di bawah kita. Jangan lihat yang di atas. Kalau selalu lihat yang ke atas, jarang lihat yang ke bawah, jangan kata urusan begini, jalan aja lihat ke atas mulu, kesandung. Betul nggak? Makanya ada kalimat unzur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fauqa minkum. Jangan lihat orang yang ada di atas kalian, lihat orang yang ada di bawah kalian. Pan kalau begitu hidup jadi sedep. Timbul rasa syukur, dari rasa syukur timbul lagi yang lain. Apa itu tawakal, qanaah, begitu ya. Tapi kalau udah kagak bersyukur, bawaannya ngedumel, ngegerendeng, iri, dengki. Jadi kalau penyakit hati yang satu akan nyamber ke penyakit hati yang lain. Tapi kalau kebaikan hati yang satu bisa kita aplikasikan, maka juga akan nyamber kepada kebaikan-kebaikan hati yang lain. Coba dah kalau misalkan kita punya motor, jangan lihat yang udah punya mobil. Ngapa? Jadinya begono, menghalalkan segala cara. Kapan ya gue punya mobil? Orang enak banget dah, kagak kehujanan, kagak kepanasan. Gue mah dari dulu begini-begini baik. Dari timur ke barat, dari timur ke barat, sumur umur melarat, begitu katanya. Akhirnya jadinya ngegerendeng sama Allah Ta'ala, sirik sama orang. Akhirnya dilihat tapi orang, dia mah punya mobil juga, gue tahu mana PNS. Pasti boleh korupsi dia mah. Tuh. Nuduh aja. Tapi kalau bahasanya lihat ke bawah kan enak. Gue alhamdulillah pakai motor, ya Allah tetangga gue jangan katanya beli cash, kredit aja kagak mampu. Pakai sepeda aja dari dulu itu juga ontel yang zaman jebot. Betul nggak? Masih ngegoes aja sampai tuh betis gede. Gue mah enak tinggal ngegas kemana-mana juga. Alhamdulillah. Yang punya sepeda jangan lihat yang punya motor. Lihat yang mana? Yang jalan kaki. Gue mah alhamdulillah masih bisa ngegoes. Kemana juga rada cepetan lah kalau dia jalan kaki baik gitu ya. Yang jalan kaki juga ngelihatnya jangan ke atas, yang ke bawah. Gue mah alhamdulillah kaki gue masih lengkap. Tetangga gue gulanya naik stroke gitu. Gini hari kagak bisa jalan dia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tadi lihat dalam perkara dunia yang di bawah.
akhirnya memicu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkara akhirat, nah itu yang kudu kita ngiri. Kalau perkara akhirat ibadah, orang ibadahnya banyak, ilmunya banyak, wajib ngiri. Ya Allah, dia mah enak banget dah hidupnya. Perasaan ibadahnya banyak, gua mah boro-boro. Ya Allah, dia mah bangun malam tahajud, gua bangun si malam menkencing. Bener apa bener? Ngaku lu. Bagaimana ya caranya supaya gue bisa kayak dia? Gue mau paksain aja dah. Nih hari doa gue cuman atuh Allahumma paksain, wa usahain, gitu kan? Wa kuduin. Biar kata sepet mata, pokoknya gue paksa. Bagaimana caranya biar ibadah gue bisa ngikutin dia tuh. Orang yang punya ilmu kita lihat, ya Allah enak banget tuh orang kalau ngomong dalilnya keluar banyak bener. Perbendaharaan katanya cakep, gua kapan ya bisa begitu? Kudu belajar gua. Tuh ngiri dalam masalah kayak gitu boleh, jangan ngiri dengki urusannya dunia. Tetangga beli kulkas, kita yang meriang. Ada yang begitu? Ada. Tetangga punya mobil, kita yang setruk. Tetangga punya rumah, modar akhirnya itu orang. Inna lillahi wa inna ilaihi Jadi sikapin itu dengan penuh rasa husnuzon juga kepada Allah. Ya Bu ya. Ini kan kadang-kadang kita nih manusia ngelihatnya apa yang dia mau, dia nggak ngelihat dari sisi apa yang Allah kasih. Makanya cara yang kedua apa? Lihat nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ingat-ingat tuh nikmat. Allah kan udah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingat hitung nikmat Allah, enggak bakalan mampu kehitung. Kita barometernya rezeki kadang-kadang yang kita hitung duit aja, duit. Materi aja, betul kagak? Asal dompet kosong, ya Allah kapan ngasih rezeki ke gua gitu. Padahal rezeki kan kagak cuman duit, sehat walafiat, rezeki, betul nggak? Yang ada di tubuh kita nih rezeki. Orang ada yang kagak normal, kita normal semua. Ingat bagaimana Allah ciptain nih, kita punya badan, kita punya anggota. La ilaha illallah, udah indah bener. Bagaimana ya yang namanya rambut, kok bisa rambut semuanya pada bisa panjang? Yang di pala bisa panjang, jenggot bisa panjang, kumis aja bisa gondrong. Kenapa alis kagak pernah gondrong? Tuh coba. Bagaimana jadinya kalau alis gondrong? Nutupin mata. Munaroh dipanggil kan repot. Munaroh, iya. Ngangkat alis dulu. Ribet kita beraktivitas, tapi karena Allah paham, Allah kasih nikmat sama kita, alis kagak pakai gondrong, subhanallah. Hidung bolongannya pakai di bawah, kan bisa Allah kasih. Kalau Allah mau bisa nggak diganti bolongannya itu, akan sesuka-sukanya Allah, baik, betul nggak? Namanya juga kita ciptaannya. Tapi kan Allah adil. Nih bolongan adanya kudu di bawah, jangan sampai ke atas. Ngapa hujan repot? Bocor bacin mulu kita acim. Mikirin nih yang kayak begini nih. Jangan mikirin nih duit melulu. Jadinya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca deh alhamdulillah yang ketiga tuh, sering-sering alhamdulillahi rabbil. Asal dapat nikmat zikir alhamdulillah. Kan begitu emang kehidupan orang-orang muslim. Kan ada nyanyiannya, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itulah kehidupan orang Islam. Bismillah awalnya, akhirnya alhamdulillah.
Awal mengingat Allah, akhir juga ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, sambil betul-betul berpikir makna dari kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu. Makanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadiin kita hambanya yang mampu bersyukur, tahu diri dan berterima kasih. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا نبينا محمد صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah ta'ala. Bersyukur dalam segala apapun. Karena orang yang bersyukur pada Allah, dia orang yang selalu mengingat Allah. Kata Nabi dalam hadis, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Selalulah kalian ingat kepada Allah dalam keadaan luas, dalam keadaan senang. Demikian juga Allah pasti akan mengingatmu ketika kamu dalam posisi dalam keadaan sulit. Amin ya rabbal alamin. Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kalau kita mengingat Allah itu suatu keberuntungan, betul? Tapi yang lebih beruntung ketika Allah mengingat kita. Kalau Allah mengingat kita, insya Allah kita senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Washkuruli wala takfurun. Tapi kata Allah, bersyukurlah kalian, jangan sekali-kali kufur kepada nikmat yang telah ku berikan.
Alhamdulillah wassalah ala rasulillah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala curahan rahmat dan ridha-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah takdir kita sampai di tempat yang mulia ini. Di masjid apa ini? Di Masjid Nurus Saadah, dalam keadaan to'ah ibadah. Yang belum iktikaf, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Alangkah indahnya Allah, alangkah lembut dan maha pengasih penyayangnya Allah. Di dunia Allah takdir kondisi kita seperti ini. Di pagi hari ini, di siang hari ini, duduk mengaji, berkumpul dalam keadaan ibadah di rumah Allah. Mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia Allah cabut dalam keadaan ibadah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal dunia. Pan semua pasti meninggal, betul? Semua pasti diumumin. Gak di masjid, di musola. Mau ada bendera, gak ada bendera, pasti diumumin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dicabut nyawa seorang meninggal dunia tergantung kebiasaan hidupnya. Biasa ngaji, biasa ibadah, biasa sholat jamaah, biasa tahajud, biasa berzikir, biasa baca Al-Quran, biasa selalu berbakti kepada ibu bapaknya. Mudah-mudahan dicabut dalam keadaan seperti itu. Wa yub'atsu ala ma mata alaih. Dan seorang dibangkit tergantung kondisi waktu matinya. Kalau matinya baik, maka dibangkitkan dalam keadaan yang lebih indah dan lebih baik lagi. Tapi kalau ketika matinya dalam kondisi maksiat, kufur nikmat, lupa kepada Allah, tidak berterima kasih kepada karunia Allah, matinya mati sungut, matinya mati su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Maka dibangkitkan dalam keadaan yang lebih berat lagi, lebih dahsyat lagi, na'udzubillahi min. Sayangnya Allah sama kita ditakdir kumpul mengaji. Alhamdulillah. Nikmat ini saudara gak boleh dilupakan. Oleh karenanya materi kita, judul ceramah kita apa? Kufur nikmat. Apa dikatakan? Sumber masalah. Orang yang kufur kepada nikmat. Kufur nikmat, dua bahasa. Kufur nikmat ini dipakai dalam bahasa Indonesia juga, betul? Dia bahasa Arab, kufur, kafara yakfuru kufronan. Artinya menutupi sesuatu, menyembunyikan kebaikan, melupakan kebaikan. Atau bahasa gampangnya, lupa untuk berterima kasih. Bahasa agak sedikit kasarnya, nggak tahu terima kasih, lupa diri dia. Itu namanya kufur. Kufur kepada apa, Bib? Kepada nikmat. Nikmat ini banyak, ibu bapak, betul? Nikmat ini, nikmat sehat. Mahalnya sehat, luar biasa. Kita harus jaga. Nikmat kelonggaran waktu. Pengen tahu mahalnya nikmat sehat? Yuk kita pergi sama-sama ke rumah sakit. Ada yang lagi diimpus, ada yang gak sadarin diri, ada yang megang pipi begini terus diajak ngobrol gak nyambung. Udah berhari-hari duit habis di rumah sakit. Nikmat sehat itu nikmat yang mahal, betul? Nikmat rizki, ya Allah, ada orang kerjaannya gak berat tapi gajinya besar, subhanallah. Ada orang banting tulang, kerjanya berat, upahnya sedikit tapi tetap harus disyukuri, betul? Ini rizki luar biasa. Nikmat punya istri, nikmat punya suami, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, nikmat punya kendaraan, nikmat makanan, nikmat lidah ini bisa mencicipi dan merasakan rasa makanan itu, betul? Nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat ketentraman dan ketenangan hati. Ini juga nikmat. Orang punya duit banyak, badannya sehat, tapi hatinya nggak tenang. Kira-kira enak apa tidak, Bu? Enak apa tidak? Apalagi kalau sakit-sakitan. Udah hatinya nggak tenang, sakit-sakitan, berantem mulu sama bini. Apalagi nggak punya duit, utang di mana-mana. Ya Allah, nggak ibadah lagi. Ya Allah, di dunia kagak enak,
Waktu di akhirat juga kagak nggak enak. Udah jatuh ketiban tangga. Nauzubillahimin. Itu siapa Bib? Orang yang lupa syukur. Apalagi nikmat yang mahal, nikmat Islam. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak bisa dibeli. Ayo kamu masuk Islam. Ayo kamu bertauhid. Kalau tidak dikasih hidayah sama Allah, kira-kira beragama apa tidak? Tidak beragama Islam. Itu nikmat Islam, nikmat iman. Banyak bener dah kalau bicara nikmat. Insya Allah sampai sore saudara 3 kali makan kebuli nggak kelar. Saking banyaknya nikmat. Siapa yang memberi nikmat itu? Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Karunia apapun yang kalian dapat itu semuanya dari Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah sempurnakan nikmat buat kita ini zahir dan batin. Amin. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Apa kata Allah? Dan ku kasih apa saja yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi kalau kalian ingin mencoba menghitung karunia dari Allah, kalian tidak akan mampu menghitung karunia tersebut. Saking apa? Saking banyaknya. Alhamdulillah. Nabi kita memberikan syariat kepada kita apa? Setiap selesai sholat wajib ada wiritan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Mau tidur dibaca juga. Bangun tidur, pertama kalimat yang dianjurkan oleh Nabi keluar dari lisan kita apa? Bersyukur. Alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Itu pertama kali tuh. Nanti pulang kita tidur dah rame-rame. Kalau melek lagi berarti hidup. Pertama kalimat yang harus kita ucapkan bukan kopi mana kopi. Ya, tapi kalimat pertama yang kita ucapkan alhamdulillah. Itu orang yang bersyukur sama Allah. Orang yang bersyukur nggak bakal disiksa. Tadi kita dengar qari'ah kita membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca apa? Maka Allah tidak akan menyiksa suatu kaum in syakartum ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah nggak bakal siksa seorang hamba yang punya 2 hal. Yang pertama bersyukur, kedua beriman pada Allah. In syakartum wa amantum. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu kata Nabi dalam hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, Muslim, hadis sahih, ada 3 orang. Yang pertama orang belang, yang kedua orang botak, maaf ya, yang ketiga orang buta. Al-abras orang belang, kusta. Wal aqla orang yang gak tumbuh rambut. Wal akma orang yang buta. Diuji sama Allah. Allah kirim malaikat untuk menguji. Malaikat ini berbentuk seperti musafir. Dia bisa berupa apapun yang dia mau. Itu namanya malaikat. Gadiratun ala tasyakkul bil ashkalil mukhtalifah. Malaikat itu mau berbentuk apa aja dia bisa. Gak pernah maksiat sama Allah. Malaikat berbentuk atau menyerupai sosok pengemis datang kepada orang belang. Wahai orang belang, maafin. Ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kamu harapkan dalam hidup kamu? Oh, kata dia, launun hasan. Saya pengen punya kulit yang baik, punya kulit yang indah. Orang tidak jijik sama saya. Langsung diusap sama tangannya musafir, sama tangannya pengemis itu, sembuh. Alhamdulillah. Lalu ditanya, ayu syai' ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kau sukai? Jawabannya, al-ibilu. Harta yang paling saya sukai adalah unta. Dikasihlah onta, ada 10 ekor gemuk-gemuk pada hamil. Lalu setelah itu malaikat pergi kepada orang yang gak punya rambut. Sama, diuji juga. Wahai orang yang gak punya rambut, apa yang paling kamu suka? Oh, saya pengen punya rambut, biar keren, biar ganteng. Diusap kepalanya.
numbuh rambut. Ditanya harta apa yang paling kamu suka? Jawabannya al-bagor. Saya paling suka kerbau, dikasih kerbau yang hamil. Yang ketiga, malaikat datang kepada orang buta. Wahai orang buta, apa yang paling kamu harap? Oh, saya pengen bisa melihat orang, bisa melihat keindahan ciptaan Allah. Diusap matanya bisa melihat. Alhamdulillah. Ditanya paling kamu sukai harta apa? Qala al-ghanam. Saya paling berharap pengen punya harta kambing. Dikasih 10 ekor kambing. Setelah beberapa waktu, Masya Allah, nanti kita lanjutin. Insya Allah cerita hadis ini bisa kita ambil manfaat bersama. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Cek, ya amin ya Rabbal Alamin. Singkat kata, ternyata yang paling bersyukur dari ketiganya itu yang mana, Habib? Yang paling bersyukur orang buta. Yang buta. Ketika ditanya, diminta kembali beberapa tahun, saya kelaparan, saya kehausan, bolehkah saya minta kambingmu? Apa jawabannya? Khudh ma syi'ta wa truk ma syi'ta. Berapa saja kamu mau ambil, ambil. Ini semua dari Allah. Masya Allah. Sementara yang dua yang lainnya lupa, yang dua lupa. Dia kufur kepada nikmat. Itulah yang dimaksud kufur nikmat, membawa masalah. Masya Allah. Dan akhirnya dicabut semua nikmatnya. Diambil oleh Allah. Baik Habib, ini ada pertanyaan dari sosial media dari Reza Prakoso. Ini pertanyaannya menggelitik ini. Mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Ini ibarat Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman ya Habib? Betul. Dua-duanya mulia. Karena nggak enak kalau dilihat orang udah miskin sombong. Miskin sombong lagi ya? Udah miskin nggak punya apa-apa, sombong. Sombong. Masya Allah. Demikian juga orang kaya yang bersyukur adalah sifat mulia. Betul. Karena tidak semua orang dikasih oleh Allah karunia dia ingat. Maka beruntunglah orang yang diberikan amanah oleh Allah kelebihan harta, lalu dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sandingkan dua kisah ini, ternyata ada dalam surat As-Sad, dan itu kisahnya luar biasa. Artinya ini pelajaran bagi kita untuk senantiasa bersyukur ya. Memang dalam hadis banyak keutamaan bagi orang miskin yang sabar. Dia masuk surganya lebih dahulu 500 tahun daripada orang kaya yang bersyukur. Karena kebanyakan beban. Ibu-ibu, bapak-bapak mau pilih yang mana nih? Kaya bersyukur, miskin sabar? Tetap milihnya kaya bersyukur. Kaya bersyukur ya, karena sedekahnya lebih banyak Ibu ya. Amin. Yang penting jangan masuk surga dengan merangkak aja katanya. Masya Allah. Terima kasih Habib, mudah-mudahan membawa bekas yang dahsyat kepada pemirsa iNews yang menyaksikan tayangan kita pagi hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan segmen terakhir, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dari Masjid Nurus Sa'adah Bekasi. Dan guru-guru kita sudah menyampaikan betapa ternyata rasa syukur ini adalah wajib dimiliki oleh setiap kita sebagai seorang yang beriman. Dan akibat dari kufur adalah sesuatu yang dahsyat yang pasti akan membuat hidup kita bermasalah. Dan contoh-contoh sudah pernah diberikan oleh nabi-nabi kita terdahulu dan dirangkum pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menjadi orang yang kaya raya dengan sedekah yang paling banyak, namun beliau juga pernah menjadi orang yang miskin, namun tetap memiliki rasa syukur yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat. Terima kasih kepada Syekh Ahmad Al-Misri, kemudian Ustadz Jailani dan juga Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur panjang dan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم يا الله إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rabb keberkahan di dalam kehidupan ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu sadar akan keberadaan kami. Jadikan kami hamba yang selalu senantiasa bersahaja. Allahumma ya Allah, takdirkan kami menjadi orang soleh dan solehah. Takdirkan kami menjadi orang yang istiqomah. Berikan kepada kami sifat-sifat yang mulia ya Allah, yang telah kau berikan kepada para anbiya wal mursalin. Sifat-sifat mulia yang telah kau berikan kepada para awliya wal salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai-pandai bersyukur, pandai berterima kasih dalam setiap keadaan. Allahumma ya Allah, berkahilah rizki kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dari segala apapun yang membuat kami kufur kepada nikmat-Mu. Ya Allah, kami berterima kasih ya Rabb atas segala karunia yang telah Engkau tumpahkan kepada kami ya Rabb. Ya Allah, kami tidak mampu membayar karunia-Mu sekecil atau sekecil apapun nikmat itu ya Allah. Kami tidak mampu membayar mahalnya nikmat mata ini ya Rabb, nikmat tangan, nikmat anggota tubuh secara lahiriah maupun batiniah. Allahumma ya Allah, kami berterima kasih ya Rabb atas segala karunia yang telah kau berikan kepada kami dalam kehidupan ini. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu menjaga kenikmat-nikmat itu ya Rabb dalam keadaan ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, tambahkan kepada kami karunia-Mu dan jadikan kami hamba yang selalu berterima kasih atas nikmat itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Mereka yang hadir pada acara siang hari ini, mereka yang mendengar dimanapun berada ya Rabb, kami hanya meminta hanya kepadamu ya Rabb yang maha mendengar, maha mengetahui segala jeritan, segala ungkapan. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa ayah dan bunda kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa suami, istri, putra putri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang saleh, dekatkan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.